my channel. Ini adalah seri kedua aku bikin video tentang gagal CPNS 2024. Jadi kalau kamu belum nonton video pertama, kamu tonton dulu biar kamu relate banget dan kita bisa untuk move on sama-sama. Nah, di video pertama aku tuh udah bilang kalau kamu tuh harus banget untuk mengizinkan apapun jenis perasaan yang saat ini sedang kamu lalui untuk ada dan hadir dalam hari-hari kamu. Jadi kalau kamu lagi sedih, kamu lagi terpuruk, nggak apa-apa, izinkan itu, jangan malah denial. Karena kalau kita malah denial, ibarat kita tuh nggak mau kenalan sama jenis-jenis perasaan yang ada dalam diri kita. Jadi kayak kita ngusir gitu aja, padahal sebenarnya mereka itu inginnya adalah dikenali. Jadi kita tahu how to respond that feeling gitu. Jadi instead of kita ngedistract untuk mengalihkan diri untuk nggak sedih gitu, ya kita harus mindful dulu, kita harus ngerti dulu, kita harus menerima dulu, sehingga dari situ kita kenalan nih sama jenis perasaan itu. Oh iya, kalau sedih itu berarti kayak gini ya gitu. Oh, kalau lagi terpuruk, kalau lagi nggak move on itu berarti gini ya rasanya gitu. Nah, setelah itu baru kita bisa berpikir gimana cara untuk kita meresolusi diri kita sendiri, gimana cara kita nge-treatment diri kita sendiri, nge-treatment rasa sedih itu. Oh iya, berarti aku harus kasih deadline nih. Oh iya, berarti kalau kayak gini berarti tubuhku meresponnya dengan aku harus melakukan ini gitu. Itu kita akan tahu gitu. Nah, makanya aku bilang yang pertama adalah izinkan diri kamu untuk merasakan itu. Dan yang kedua adalah kasih deadline. Setelah kamu tahu, berarti kamu ngerti cara nge-treatmentnya, kamu kasih deadline, misalkan seminggu atau mungkin sebulan gitu. Dalam sebulan itu kamu healing, kamu rebahan aja juga gak apa-apa, kamu ngapain lah intinya. Tapi kamu harus bisa tahu bahwa kamu akan bangkit di suatu pagi dengan perasaan yang baru. Apalagi ini adalah 2025, kamu harus sadar bahwa ini adalah tahun baru, berarti Allah mengizinkan hari baru dan kemenangan baru untuk kalian di tahun ini gitu. Nah, kalau kalian masih bingung nih gimana cara meresolusi rasa sedih itu, ini aku punya 2 rekomendasi buku nih yang aku baca. Aku tuh suka banget bukunya Henry Manampiring ya. Ini ada Filosofi Teras dan ini ada The Compass. Nah, 2 ini semoga bermanfaat banget buat kamu, karena dari sini kamu akan belajar caranya mindful, kamu akan belajar gimana menerima takdir hidup kamu dan sebagainya. Nah, setelah itu kita akan memulai untuk bisa meresolusi kegagalan gitu. Kita akan mulai gimana kita menjadi the best version of ourselves di tahun 2025 ini gitu. Sehingga peluang apapun itu bisa kita dapatkan gitu. Enggak cuma CPNS aja, tapi kita bisa membuka pintu-pintu lain. Kalau masalah pintu kesuksesan, pada saat itu aku udah sharing ya di video pertama aku, kamu tonton aja seri tentang gagal CPNS. Di situ aku menjelaskan bahwa dari dulu aku tuh terbiasa untuk punya banyak pintu gitu yang bisa aku masukin gitu. Jadi aku tidak menjadi orang yang percaya diri bahwa aku akan bener-bener berhasil di satu pintu itu, tapi instead of aku mencoba banyak pintu. Dan dari situ aku akan tahu nih, oh ternyata mana sih yang ditakdirkan Allah untukku gitu. Dan bukan berarti ketika kita gagal dengan satu pintu itu berarti Allah nggak akan memberi kita hal itu selamanya, itu enggak. Bisa jadi pintu kita itu sebenarnya ada di depan yang kita inginkan, dan untuk melewati pintu yang di depan ini kita harus melewati pintu-pintu yang lain yang di belakang dulu gitu. Jadi pintunya tuh sebenarnya banyak untuk menuju ke sini gitu, cuman kita tuh nggak sadar gitu. Nah, posisinya kayak gitu, aku harus melewati pintu ini dulu sebelum akhirnya aku dikasih nih pintu yang ini sama Allah gitu. Dan semuanya ternyata bisa aku capai sekarang kayak gitu. Nah, oke, aku tahu kamu udah lebih kuat sekarang, kamu udah lebih staff, kamu udah lebih paham makna kegagalan kamu. Sekarang kita fokus untuk menjadi pribadi yang terbaik yang bisa memaksimalkan potensi kita. Yang pertama, benahi habit kamu. Nah, kita tuh akan memulai hal yang besar, itu dimulai dari step terkecil, dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan sehari-hari in our daily life. Cobalah untuk sesuatu yang kecil dulu, mulailah dari habit-habit yang sederhana dulu gitu. Aku nggak capek-capek aku menyuruh kamu untuk baca buku ya, karena aku sesuka itu baca buku, dan buku itu selama ini helping my life so much untuk membantu segala kesuksesan aku. Jadi buat kamu yang belum suka baca buku, coba deh kamu baca buku, karena it help a lot gitu for me, dan aku pengen kamu juga ngerasain manfaatnya. Dan buku yang selanjutnya yang aku rekomendasikan ke kamu untuk membentuk sistem habit kamu yang baik itu adalah The Atomic Habit. Ini bukunya kebetulan lagi nggak tahu kemana, di rak bukuku lagi nggak ada ya, tapi ini adalah buku yang ngebantu aku gimana kamu tuh bisa kenal gitu cara kamu tuh membentuk habit kamu dari mulai hal-hal yang sederhana, kayak dari mulai misalnya kamu pengen bisa rajin minum air putih, kamu taruh botol
di depan kasur kamu atau di meja kamu, sehingga kamu selalu ingat bahwa kamu harus minum gitu. Begitu juga kalau kamu pengen baca buku, kamu taruh buku itu di tempat-tempat terdekat kamu dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak trik manipulasi untuk kita tuh bisa loh sebenarnya melakukan habit untuk mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Karena dari big achievement itu kan dari small step dulu gitu. Nah, habitnya ini adalah juga merupakan breakdown dari mimpi yang kamu inginkan. Misalkan kamu pengen nih lolos CPNS 2025, kamu masih nggak nyerah, kamu pengennya CPNS 2025. Berarti habit kamu itu adalah breakdown dari apa yang kamu inginkan. Oh, berarti aku harus dapat skor sekian nih pada saat nanti aku SKB gitu. Berarti habitku adalah setiap hari aku latihan soal, setiap hari aku nonton YouTube, setiap hari aku mempersiapkan untuk materi-materi TWK, TKP, dan TIU gitu. Sehingga di saat tes nanti 2025 tahun ini aku lebih siap gitu. Nah, sebagai exit plan lainnya, kamu bisa juga menambahkan gitu. Oh, misalkan nanti PNS juga gagal, aku tuh punya rencana aku bisnis A, atau misalkan aku punya rencana aku daftar di BUMN, atau aku daftar di pekerjaan ini gitu. Jadi kamu menyiapkan 3 pintu lainnya gitu. Jadi kamu yang misalkan kemarin banyak nih yang curhat ke aku, Kak, aku tuh cuman satu-satunya itu CPNS harapan aku tuh sampai resign dari kerjaan aku sebelumnya buat fokus CPNS, ternyata aku gagal dan sebagainya. Nah, itu adalah kesalahan juga gitu. Jadi jangan mengulang kesalahan itu lagi, tapi kamu harus mencoba menyiapkan pintu-pintu lainnya lagi selain dari pintu CPNS yang kamu inginkan. Dan kamu juga breakdown lagi stepnya untuk mencapai itu seperti apa gitu. Mungkin kelihatannya akan lebih susah gitu ya, tapi kalau kamu menjalaninya dengan enjoy, terus kamu merasa bahwa oh, suatu hal itu 2 atau 3 keinginan itu materi belajarnya itu satu dan bisa dipelajari secara sama-sama gitu, dan kamu menikmati proses itu, ya insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Aku tahu akan banyak kemalasan yang hadir, tapi kamu harus ingat lagi kalau bisa jadi kegagalan kamu kemarin itu juga akibat bahwa kamu tidak konsisten gitu. Jadi kamu jangan mengulangi kegagalan itu lagi untuk kedua kalinya. Jadi kamu harus berjanji nih ke diri kamu sendiri mulai tahun 2025 ini bahwa kamu adalah orang yang konsisten menjalankan habit kamu, small step kamu untuk mencapai tujuan kamu. Ada istilah kesenangan sesaat tapi gagal seterusnya, atau kesenangannya itu long term atau long term pleasure, tapi ya saat ini kita harus sakit-sakit dulu. Yang kamu harus pilih yang kedua. Jadi jangan dikit-dikit self reward, jangan dikit-dikit udahlah males nonton YouTube aja, nonton TikTok aja, atau nonton Netflix aja gitu. Jangan kayak gitu, tapi kamu harus jadi orang yang konsisten dengan ketidaknyamanan kamu sampai kamu akhirnya bisa meraih goal kamu. Karena kamu harus ingat bahwa oh, nanti nyamannya itu pada saat nanti, long term pleasure-nya itu long term gitu, dan itu akan kamu dapatkan juga setelah kamu melewati ketidaknyamanan ini. Next step adalah kamu harus punya teman-teman yang suportif. Karena ya, kita itu ditentukan dari apa yang kita konsumsi, kita ditentukan dari dengan siapa kita berteman. Kalau teman-teman kita adalah teman-teman yang toksik, teman-teman yang sukanya ngajak main, teman-teman atau lingkungan yang bikin kita mager, ya kita akan terus di situ gitu. Tapi kalau kita punya komunitas, punya teman-teman yang itu punya visi misi untuk maju, kita juga akan terbawa ke situ gitu. Dan bisa jadi pada saat kita malas, justru mereka lah yang nge-boosting semangat kita untuk inget lagi nih sama mimpi-mimpi kita. Jadi jangan lupa untuk cari komunitas dan teman-teman yang punya visi misi yang bagus, yang punya kerja keras, dan punya passion yang sama dengan kalian untuk rajin dan semangat menggapai mimpi. Next, jangan lupa untuk evaluasi diri kalian gitu, entah itu kalian journaling setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan, nggak apa-apa. Jadi kalian tuh bisa nge-tracking kalian tuh sudah sejauh mana jalannya gitu, dan sudah sejauh mana persiapannya gitu. Dan yang terakhir adalah kalian harus punya satu amalan khusus yang kalian lakukan setiap hari. Jadi kalau misalnya kalian muslim, misalnya kalian membaca sholawat atau kalian tahajud, pokoknya apapun yang kalian lakukan dengan istiqomah. Ini aku tuh suka banget diingetin ini dari mulai zaman aku mondok ya sama ustadz aku, surat di Al-Fusilat yang bunyinya innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla tahzanu, dan seterusnya. Jadi orang yang mengaku bahwa Tuhan itu adalah Allah, kemudian dia beristiqomah gitu ya, tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Jadi malaikat tuh akan turun gitu. Allah tahzanu, jadi kalian jangan bersedih dan sebagainya. Itu ayatnya. Coba kalian bisa cari sendiri. Dari situ
mengingatkan bahwa apapun yang kita lakukan dengan istiqomah itu pasti akan menuaikan hasil, termasuk juga amalan. Ketika kita berdoa, ketika kita punya amalan tertentu yang itu kita lakukan secara istiqomah, insya Allah juga Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Next video aku tuh punya amalan-amalan yang powerful banget ya, yang ini juga aku sudah buktikan gitu, itu membantu kesuksesan aku dari mulai zaman aku SMP, SMA, bahkan kuliah, dan saat ini juga aku bisa mencapai apapun itu. Aku pernah bikin amalan yang viewsnya sampai juta lebih di TikTok gitu ya, dan ini aku mau share amalan yang lengkap banget ya, apa aja yang aku amalkan untuk mencapai kesuksesan aku, terutama untuk bikin aku pinter belajar dan lain sebagainya. Nanti aku akan share di video selanjutnya. Jadi kalau kamu belum subscribe, kamu bisa subscribe. Dan kalau kamu mau kita ada komunitas belajar untuk menaklukkan CPNS 2025, kamu juga komen di bawah. Nanti kalau banyak yang tertarik, nanti kita akan bikin grup belajar bareng untuk kita bisa sama-sama berhasil di 2025 ini. Jadi nggak ada ceritanya sedih dan menyesal di 2024 ini, tapi kita sama-sama bangkit bersama untuk menaklukkan CPNS 2025 atau mimpi-mimpi apapun yang kamu ingin usahakan.